bahwasanya pondok pesantren ini berdiri tahun 2002. Sudah lama, berapa tahun ini? 2002, sudah 18 tahun. Santri kita awal-awal hanya 2 orang, SPP-nya ketika itu 110, yang satu minta keringanan jadi 55.000 sama 100.000. Kemudian dapat subsidi yayasan, dan alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Ustadznya juga 13. Karena memang kita para staf yayasan dan dewan guru memiliki azam yang kuat untuk mendirikan pondok pesantren. Meskipun awal pendirian pondok pesantren mungkin orang lain menganggap pesimis, tapi kita optimis. Kalau kita bersungguh-sungguh dan bersabar menolong agama Allah, Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Yang mau dorong kita untuk mendirikan lembaga pendidikan ini, yang pertama yaitu melaksanakan perintah Allah di dalam surat At-Tahrim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Hei orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluarga kamu termasuk anak dan istri kamu dari neraka. Itu. Karena kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah, kullun nas yaghdu fa bai'u nafsahu fa mu'tikuha wa mubikuha. Setiap manusia di pagi hari bangun dari tidur, mereka keluar dari rumahnya beraktivitas dan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan aktivitas fa bai'u nafsahu, sampai mengorbankan nyawanya. Hanya ada orang yang mengorbankan nyawanya aktivitas-aktivitas dalam rangka muktikuha, menyelamatkan jiwa dari neraka. Tapi ada juga orang-orang yang keluar dari rumahnya beraktivitas bersungguh-sungguh sampai mengorbankan nyawanya, tapi dalam rangka mubikuha, dalam rangka menjerumuskan diri ke neraka. Kalau kita insya Allah kelompoknya mana? Muktikuha. Orang-orang yang semenjak pagi beraktivitas bersungguh-sungguh dalam rangka muktikuha. Bagaimana supaya kita, keluarga kita, anak dan istri kita dipelihara, dijaga oleh Allah dari siksa. Gak ada yang lainnya, itu orientasinya akhirat. Kalau kita punya kemauan untuk kemaslahatan akhirat kita, agar kita diselamatkan dari neraka dengan mendapatkan ampunan Allah, dimasukkan ke dalam surga karena rahmat Allah, urusan dunia terlalu mudah, terlalu kecil. Ini bisa kita saksikan sendiri. Pondok pesantren kita 2002 belum ada apa-apa, masjid belum ada, ini juga belum ada. Rumah-rumah Ustadz baru 2, santrinya tinggalnya sama Ustadz, santri tinggalnya sama Ustadz. Tapi alhamdulillah dalam perjalanannya kita meyakini apa yang disabdakan Rasulullah SAW, yaitu innamatun soruna lidu apa itu. Sesungguhnya kamu ditolong dan diberi rezeki karena adanya orang-orang yang lemah. Dalam artian orang-orang yang lemah tarbiyahnya, lemah finansialnya, padahal mereka mempunyai keinginan yang sangat besar, yaitu agar Allah menjaga dan menyelamatkan dari neraka. Sampai sekarang ini kita saksikan bersama. Terakhir kita mau bangun kantor pusat pentadbiran. Di situ nanti ada kantor mudir mahal, kepala sekolah, kepala pesantren, bagian humas,
ada tempat pertemuan, ada tempat penjaga kantor, ada dapurnya, ada yang lainnya. Sedang berjalan kemarin barusan ngetol. Ini bukan diambil dari uang SPP, terlalu sedikit uang SPP. Itu pun sudah cukup untuk perjalanan apa namanya pondok pesantren dalam batas-batas minimal. Bahkan kemarin ketika masa-masa corona ini ya kita dapat musibah, dapat ujian ya, tunggaan ternyata masih di atas 90 juta. Maaf saja ini nanti kalau saya nanti ditanya oleh awak dihisap ya masalah keuangan ya, kesalahannya bukan hanya pada diri saya, mungkin juga orang lain. Uang betul dipakai untuk makan, uang semester kadang-kadang juga untuk uang semester, uang kesehatan ya, meskipun kita buat anggaran tapi realitanya nggak seperti itu ya. Maka tadi disampaikan ketua yayasan, dana ini ya salah satu hal yang harus ada ya untuk memajukan dan mensukseskan pondok pesantren termasuk pondok Al-Ihsan. Dulu santrinya sedikit, SPP-nya pun juga masih dalam batas-batas minimal, tunggakannya terlalu banyak. Sampai sekarang ya masih ada di catatan bendahara. Ya mudah-mudahan tahun ini berjalan dengan lancar dengan adanya khutbah ta'aruf ini. Ya, dengan adanya khutbah ta'aruf ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua yang mendorong kita untuk bersemangat dan bersungguh-sungguh mendirikan pondok pesantren karena ya sabda Rasulullah SAW, idza matal insan in qata amalu ila min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yatulahu. Apabila anak Adam meninggal maka terputuslah kesempatan beramal kecuali 3 amalan unggulan ya, yang pahalanya senantiasa didapat di dunia dan di akhirat setelah ya orangnya meninggal. Apa itu? Shadaqatin jariyatin, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diajarkan, yang didakwahkan, waladin sholihin yad'ulahu, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka pondok pesantren ini ladang amal kita. Ladang amal kita ada 3 orang ini menjadi pilar tegaknya masyarakat Islam. Kalau 3 pilar ini ada dan mereka bersungguh-sungguh untuk menunaikan kewajibannya, saya yakin ya pondok pesantren kalau itu masyarakat banyak pondok pesantren akan maju. Yang pertama shadaqatin jariyatin. Shadaqatin apa? Jariyatin ini ya apa namanya harus ada ya penyandang dana. Penyandang dananya siapa? Secara khusus ya wali santri, secara umum para dermawan muslim. Yang jelas orang yang bertakwa dalam keadaan bagaimanapun dia memiliki satu sifat yaitu yunfikuna fis sarai wa dharra. Mereka menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang mau dalam keadaan sempit. Dalam keadaan lapang infaknya banyak, dalam keadaan sempit ya mesti tetap dia berinfak meskipun hanya secuil kurma. Jadi kalau ada muhsinin, dermawan muslim, ini menjadi salah satu pilar tegaknya masyarakat Islam. Untuk di Pondok Al-Ihsan memang masalah dana ini harus menjadi perhatian kita semuanya ya. Tapi insya Allah ya kalau kita bersungguh-sungguh ya dalam menolong agama Allah ada jalan keluarnya. Yang kedua adalah ilmu yang yuntafa'u bihi, yaitu ahlul ilmi, para asatid ya, para asatid mereka juga bersemangat ya untuk mengajarkan ilmunya. Kemudian yang ketiga ya termasuk wali-wali santri ya, termasuk wali-wali santri. Mungkin di antara wali santri dalam hal ilmu ya